Hai, selamat datang di podcast Starting Point. Starting Point adalah podcast yang dikelola oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Mengangkat nama Starting Point, podcast ini akan menjadi titik mula bagi diskusi menarik tentang ekonomi sirkular untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Mengundang pembicara keren dan berpengalaman, kita akan gali kisah sukses inisiatif ekonomi sirkular dari berbagai sudut. Masing-masing dari kita bisa jadi agen perubahan dunia yang lebih baik. So stay tuned for more inspirations. Starting Point, start your act now. Waktu itu kami belum tahu itu ekonomi sirkular itu apa. Kan namanya bisa dipakai berapa lama ini gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah rusak bisa diperbaiki lagi, tidak bisa dipakai lagi itu. Kita pesan keluar kan pasti kemasannya kemasan plastik. Saya bukan hanya sekedar ngomong, tapi saya memberi contoh kemudian memfasilitasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to Starting Point Podcast. Dan masih bersama saya, jangan bosan karena kita nggak cuma sendiri. Nggak cuma saya sendiri, Boy Arga Putra Pratama, tapi kedatangan tamu yang nggak kalah spesial sama tamu lainnya, yaitu ada Ibu Ika, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, yang merupakan seorang kepala sekolah dari SD Muhammadiyah 7 Mertasinga Cilacap. Selamat datang Ibu. Selamat Terima datang, kasih Mas Arga. sudah menyempatkan waktu. Ini pasti sibuk sekali ya Bu ya. Iya. Sehat selalu Ibu. Alhamdulillah. Oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi, nah sebetulnya teman-teman sebelum kita rekam ya video ini, saya dan Ibu tuh sudah sempat ngobrol dan saya mendapatkan satu cerita menarik nih tentang bagaimana journey atau perjalanan Ibu untuk bisa menjadi seorang kepala yang akhirnya sekarang di SD Mutual Cilacap ini ya sering disebut sebagai seperti itu gitu. Jadi monggo Ibu silakan kalau mau diceritakan dulu. Baik, ya terima kasih Mas Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika. Saya kepala SD Muhammadiyah 7 Cilacap atau lebih dikenal dengan SD Mutual Cilacap. Nama saya cukup pendek Mas Arga, hanya 4 huruf saja. Malah mudah diingat Bu Ya, itu kalau betul. misalkan pendek. Iya betul. Sebenarnya nama panjang-panjang juga paling-paling kan hanya berapa huruf aja tuh. Iya, betul. Yang diingat gitu. Tapi alhamdulillah orang tua saya memberi nama saya seperti itu, saya syukuri. Alhamdulillah. Iya. Jadi perjalanan saya menjadi kepala sekolah di SD Mutual Cilacap itu bagi saya itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena saya betul-betul mulai dari nol. Saya betul-betul mulai dari nol. Saya dulunya bisa dibilang itu di sekolah itu kan ada kantin. Nah, anak saya kebetulan yang nomor 2 itu sekolah di SD Mutual. Jadi tiap pagi sambil ngantar anak itu saya titip dagangan tuh makanan di SD Mutual gitu. Waktu itu saya masih lulusan SMA. Jadi saya kepikiran saya pingin kuliah deh kayak gitu. Saya pingin kuliah. Kemudian ada informasi dari teman, bisa kok kuliah gitu. Kuliah di Universitas Terbuka. Jadi saya daftar waktu itu, tapi syaratnya harus pernah mengajar dulu 1 tahun. Jadi setelah saya diterima di SD Mutual, kemudian saya dari ibaratnya sebagai penjaga kantin ya, yang suplai makanan di kantin. Kemudian saya di SD Mutual diterima menjadi tata usaha, staf tata usaha di situ. Biasalah saya suruh jadi apa aja, gak apa-apa gitu ya. Karena keinginan saya ingin kuliah seperti itu. Jadi memang dasarnya saya itu orangnya seneng sesuatu hal baru, seneng belajar, seneng menggali hal-hal yang baru lah, hal-hal yang memang saya yang tadinya tidak tahu. Dari zaman dulu saja ya, seperti misalnya komputer, laptop itu kan barang-barang hal baru ya bagi saya. Jadi di sekolah itu yang pertama belajar itu saya. Yang pertama belajar komputer dan sebagainya itu saya. Sebenarnya ada teman ya gitu ya, tapi barangkali saya lebih senang, lebih menekuni. Jadi
eh, lulusan SMA, kemudian saya daftar jadi TU, saya kemudian jadi operator juga, operator sekolah di situ ya. Kemudian saya 1 tahun mengabdi sebagai tata usaha, saya daftar di PGSD, alhamdulillah. Lulus tahun 2013. 2013, saya waktu itu sudah pegang kelas. Tahun pertama saya dipercaya memegang kelas 5. Sebelumnya saya jadi tata usaha dan guru mapel, tata boga ya, karena memang saya senang masak gitu ya. Saya senang masak, jadinya saya di tata boga. Kemudian setelah saya lulus kuliah itu saya dipercayai pegang kelas 5. Langsung di kelas 5 Langsung gitu. di kelas 5. 1 tahun di kelas 5. Kemudian tahun berikutnya saya mengajar kelas 1. Waktu itu tim pengembang di sekolah kami, komite ya, bukan tim pengembang. Komite di sekolah kami itu ingin membranding sekolah. Karena mohon maaf, bukan mengecilkan peran kepala sekolah yang lama ya. Peran kepala sekolah itu sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Beliau yang memberi kepercayaan kepada saya, ibaratnya penjaga kantin gitu ya, orang yang tiap hari nganterin makanan, kemudian saya daftar di situ dan beliau percaya dengan saya, menerima saya menjadi karyawannya di SD Mutual. Itu perannya luar biasa sekali. Ya, namanya Bu Amdiah ya. Bagi saya beliau adalah bukan hanya sebagai kepala sekolah, tapi juga seorang ibu, karena banyak membimbing saya, betul-betul membimbing saya. Jadi setelah itu, setelah saya kemudian mengajar kelas 1 ya, kelas 1 ada branding sekolah. Gimana caranya ya biar SD Muhammadiyah itu tidak jalan di tempat seperti itu ya. Tidak jalan di tempat, lebih maju lagi, karena lihat sekolah-sekolah yang lain Muhammadiyah itu kan sudah bagus ya. Kita juga mendatangkan waktu itu ada narasumber dari SD Mutual Magelang. Nah, kenapa sekolah kita juga dikasih nama SD Mutual? Itu karena terinspirasi dari salah satu sekolah pertama yang menjadi sister school kami di SD Mutual adalah SD Mutual Magelang. Begitu. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian saya kan memang aktif juga, walaupun jadi guru, saya aktif di organisasi-organisasi kemuhammadiyahan, salah satunya jaringan sekolah Muhammadiyah, di mana di situ memang kepala sekolah hebat yang berkumpul di situ ya. Ya pastinya. Iya, betul, ada Ustadz Sutomo, saya ingat sekali, beliau yang mengenalkan saya, kemudian dengan yang lainnya ada Ustadz Harahap, itu Ustadz Pak Pam gitu ya. Terus Ustadz Jamal, itu teman-teman lama itu ibaratnya yang memperkenalkan saya di kepala sekolah. Padahal saya masih jadi guru itu, belum jadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah tapi sudah bisa dibilang circle-nya betul, gitu sudah jadi ketika ada kegiatan-kegiatan nasional, kegiatan-kegiatan yang melibatkan guru-guru gitu, itu pasti teman-teman saya yang di pimpinan wilayah atau pimpinan pusat itu ingat dengan saya gitu. Nah, kemudian barangkali dari persyarikatan gitu melihat saya itu kegiatannya tuh banyak di luar ya. Kemudian mungkin pimpinan cabang waktu itu pimpinan cabang Muhammadiyah, kebetulan Bu Am waktu itu mau pensiun kepala sekolah karena beliau memang usianya ya pensiun karena usia. Jadi waktu itu ada pemilihan kepala sekolah. Nah, yang memenuhi syarat waktu itu ada 3 orang ya. Ada rekan saya juga 2, kemudian salah satunya ibu. Iya, salah satunya saya. Kemudian ada tes waktu itu. Saya tidak tahu kok kemudian pimpinan cabang memilih saya menjadi kepala sekolah. Sebenarnya kan yang 2 ini beliau-beliau itu adalah orang-orang yang senior yang saya pikir mereka jauh lebih luar biasa gitu ya. Pengalamannya lebih luas, pengalamannya lebih lama.
Tapi mungkin pimpinan cabang melihat hal lain mungkin di diri saya gitu. Jadinya kemudian alhamdulillah ya harus disyukuri juga ya. Mau tidak mau kalau di Muhammadiyah kan samina wa atona ya, ketika sudah dipilih ya bismillah harus siap menjalankan. Ya itu namanya prinsip rezeki nggak kemana tuh gitu ya Bu ya. Iya begitu. Jadi perjalanan saya menjadi kepala sekolah ya seperti Nah, itu. itu. Kalau diceritakan itu panjang sekali, betul. tapi karena keterbatasan waktu saya ceritakan garis besarnya saja. Itulah ya teman-teman semua trade-mates yang tadi aku sebutin, bahwa memang cerita dari Ibu Ika ini sangat inspirasi sekali ya, inspiratif sekali. Nah, berkaitan dengan tadi Ibu dipilih untuk menjadi kepala sekolah itu tahun berapa Ibu? Saya lulus S1 2013, kemudian jadi guru kelas 1 2014, kemudian jadi kepala sekolah 2015. Oke, berarti selisih 1 tahun Iya, yang betul. karirnya Jadi sangat cepat gitu sangat ya. cepat sekali. Jadi saya 26 Juli 2015 saya jadi kepala sekolah. Ini periode saya kedua. Oke, periode kedua Ibu masih dipercaya gitu sebagai kepala sekolah di Betul. SD Mutual Cilacap ini. Betul. Oke, berkaitan dengan hal tersebut kemarin, oh ya teman-teman semua, Ibu Ika ini merupakan salah satu peserta juga dari Indonesia Green Principal Award tahun 2022 yang batch pertama ya Bu, di Iya, bulan betul. Januari. Dan mungkin boleh diceritakan Bu, sebelum Ibu bergabung ke dalam IKPA, bagaimana keadaan sekolah Ibu, dan setelahnya apa yang Ibu dapatkan dari IKPA yang bisa diterapkan gitu di sekolah. Oke. Jadi saat saya menjabat kepala sekolah waktu itu, sebenarnya sekolah saya juga sudah ada nama ya, sudah ada nama, tapi mungkin karena keterbatasan di sana sini, jadi namanya kurang dikenal. Jadi kadang ada orang Cilacap tanya SD Muhammadiyah 7 itu kurang familiar seperti itu. Jadi ketika saya angkat menjadi kepala sekolah, hal pertama yang saya lakukan itu saya branding dulu sekolahnya, gimana biar lebih gampang diingat dan sebagainya. Waktu jadi kepala sekolah, kondisi di sekolah saya itu sekolah saya masih campur dengan rumah penduduk. Seperti kemarin waktu kunjungan sekolah online, kondisi sekolah kami masih campur dengan rumah penduduk. Dulu malah campur dengan TK. Oh gitu. Jadi 2 lokal sekolah kami itu dipinjam TK Aisyah. Jadi untuk berkembang itu susah. Ya ini sekolah mau berkembang bagaimana ya kalau campur aduk seperti ini, kemudian fasilitas juga kurang memadai karena memang keterbatasan lahan yang memang tidak ada. Kemudian waktu itu saya berkomunikasi dengan pimpinan ranting, pimpinan cabang Muhammadiyah. Ini kalau kondisi sekolah seperti ini terus, kemungkinan untuk bisa lebih baik, lebih maju itu susah karena kita campur aduk seperti ini kayak gitu. Contoh kecil saja ya, misalnya ada teman saya punya anak, karena melihat saya ingin anaknya sekolah di situ. Cuma dengan melihat kondisi sekolah seperti anaknya nggak mau. Aku nggak mau sekolah di situ lah, sekolahnya gini kayak gitu ya. Itu contoh kecil saja ya. Kemudian saya berkomunikasi itu tadi dengan pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah. Kita ada tanah wakaf, bagaimana kalau TK-nya dipindah supaya kita yang 2 lokal itu bisa kami manfaatkan, bisa untuk ruang kelas atau ruang perpustakaan atau apalah kayak Untuk gitu. operasional sekolah Iya, ya pada betul. dasarnya. Karena betul-betul minim sekali fasilitasnya karena keterbatasan lahan itu. Alhamdulillah, kemudian pimpinan cabang, pimpinan ranting mengapresiasi apa yang saya sampaikan itu. Kemudian TK-nya dipindah. Akhirnya apa? Dua-duanya bisa berkembang. TK-nya sekarang alhamdulillah muridnya bagus, gedungnya sudah bagus, fasilitasnya juga bagus, TK Aisyah 8. Kemudian sekolah kami juga berkembang. 2015 saya jadi kepala sekolah. Awal itu perjuangan yang berat. Karena membangun sekolah baru itu lebih gampang. Betul.
Jadi ibaratnya sekolah ini mau dibawa kemana itu awal itu sudah ditentukan ya. Iya. Tapi ketika ingin membesarkan sekolah yang sudah ada, kemudian ingin besar itu berat sekali rasanya. Karena berhubungan dengan banyak orang Banyak nih, orang, iya. dengan banyak orang, dengan banyak hal kayak gitu ya. Jadi tahun 2015 itu saya fokuskan untuk perbaikan di dalam dulu. Mengelola sekolah yang sudah ada dengan membuat sekolah yang baru itu memang lebih mudah membuat sekolah yang baru karena kita tahu arahnya mau diapakan ini sekolah gitu ya, mau diset seperti apa dari awal gitu, seperti itu. Nah beda dengan ketika sekolah yang sudah ada ingin kita bikin lebih maju, lebih baik, itu hambatannya luar biasa. Untuk program-program yang berkaitan dengan sirkular ekonomi Bu, apa gitu Oh iya, kesulitannya? jadi tadi ya setelah kemudian TK berpisah dengan sekolah kita, dari sisi fasilitas segala macam kan memang kami ada keterbatasan. Jadi sebenarnya sebelum IGPA itu ya, sebelum saya tahu IGPA itu ekonomi sirkular itu apa, sebenarnya kami sudah menerapkan ekonomi sirkular ternyata. Secara tidak sadar, iya, karena dengan keterbatasan kami, segala fasilitas dan sebagainya itu, kami itu memanfaatkan barang-barang yang ada biar bisa bermanfaat lagi. Itu bagaimana kursi-kursi yang sudah rusak misalnya itu ya, kemudian kalau masih bisa diperbaiki atau tambal sulam sana sini gitu ya, yang penting barang tersebut masih bisa dipakai ya, itu barangkali bagian dari ekonomi sirkular itu ya. Nah waktu itu kami belum tahu itu ekonomi sirkular itu apa. Jadi dengan segala keterbatasan sekolah kami memanfaatkan barang-barang yang sudah ada itu, termasuk salah satunya adalah ada bantuan barang-barang yang sudah tidak terpakai dari salah satu universitas di Jogja juga, dari UNY ya waktu itu. Kami mendapatkan hibah berbagai macam barang-barang ya, barang-barang yang memang untuk praktek, katanya untuk praktek tapi tidak dipakai kemudian dihibahkan kepada kami. Itu kan salah satu pemanfaatan ekonomi sirkular juga. Iya, betul. Jadi betul karena keterbatasan pembiayaan itu, jadi kami benar-benar menerapkan ekonomi sirkular secara tidak sadar. Rethink kan? Iya, berpikir dulu ini kira-kira bisa dipakai berapa lama ini gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah rusak bisa diperbaiki lagi, tidak bisa dipakai lagi itu. Ternyata secara tidak sadar itu kami sudah menerapkan ekonomi sirkular seperti itu. Karena memang keterbatasan ya, bukan karena kita sudah tahu ekonomi sirkular itu apa, tapi karena keterbatasan kami seperti itu. Kadang berubah itu perlu suatu kondisi juga ya, dewasa karena keadaan gitu, berubah karena keadaan. Tapi syukurlah perubahannya mengarah ke yang sisi positif. Iya, betul. Oke, selain tadi Bu, langkah-langkah untuk menggunakan kembali, terus memikirkan kembali juga, apa program yang sempat diterapkan di sekolah Ibu berkaitan dengan ekonomi sirkular ini? Oke, setelah kemudian ketika saya mengikuti IGPA itu ya, saya baru terbuka wawasannya. Oh ternyata yang dimaksud dengan ekonomi sirkular itu seperti ini. Jadi ketika saya selesai pulang mengikuti kegiatan Indonesia Green Principle Award, saya baru paham, oh ternyata selama ini kita itu sudah menerapkan ekonomi sirkular, cuma kita tidak tahu gitu ya. Kemudian dapat ilmu baru juga, banyak hal-hal baru yang luar biasa sekali yang saya terima ketika mengikuti IGPA itu. Pulang dari IGPA, kemudian saya sampaikan konsep, program dan sebagainya bersama guru-guru. Kemudian kita membuat tim, yang timnya itu ada beberapa guru yang kemudian seperti misalnya Bukar itu, rekan saya Bukar itu bagian di kurikulumnya. Bagaimana nanti ekonomi sirkular itu masuk ke dalam di kurikulum. Iya betul. Kemudian untuk Bu Siti Lailatul itu bagian humas atau bagian bagaimana kita membangun kerjasama keluar. Karena kan kita ingin program ini berjalan tidak bisa sendiri. Kita harus butuh orang lain, kita harus butuh mitra juga. Karena dengan keterbatasan kita juga itu. Kemudian untuk
media, kemudian kita publikasi dan sebagainya, saya serahkan kepada Ustadz Imam, dibantu dan teman-teman ya. Alhamdulillah karena kami kan punya majalah sekolah ya, jadi dibantu oleh tim dari majalah, ada Bu Tika, ada Bu Melinda dan sebagainya. Jadi alhamdulillah seperti yang kemarin kunjungan online, tim kami alhamdulillah solid untuk kemudian memahami apa itu ekonomi sirkular di sekolah. Jadi kita mulai terapkan dari hal-hal kecil. Dari hal-hal kecil dulu, seperti yang kemarin waktu kunjungan online itu kan saya pernah sampaikan bahwa Cilacap itu kan kota industri yang memang polusinya luar biasa sekali. Dan salah satu dampak dari polusi itu kan yang saya ketahui dari dokter di Sarjito ya, karena pengalaman saya pribadi, keluarga saya ada yang pasien kanker, bahwa Cilacap itu adalah penyumbang kanker ya, penyumbang kanker, salah satu penyumbang kanker terbanyak karena polusinya yang luar biasa sekali. Untuk di kotanya saja ya, itu kan ada pabrik semen, ada PLTU. Ya, sekolah saya itu dikelilingi pabrik loh. 5 kilo dari jarak 5 kilo dari sekolah saya itu ada PLTU. Ada pabrik gas, minyak, semen, kemudian pembangkit listrik tenaga uap itu ya. Jadi memang kondisi sekolah kami berada di tengah-tengah yang polusinya lumayan. Mungkin ya. bisa dibilang cukup berisiko betul, juga ya, betul. Untuk kesehatan terutama. Iya betul. Melihat kondisi seperti itu dengan kondisi sekolah kita, akhirnya sepulang dari IGPA itu kami punya program ya. Salah satunya itu bagaimana caranya menghijaukan sekolah kita. Karena keterbatasan lahan itu kami sudah tidak bisa apa-apa untuk misalnya menanam pohon nih yang untuk pohon yang tinggi-tinggi itu ya. Betul, bahkan untuk membuat kelas pun kami kan sekarang kelasnya sudah lantai 3 itu, udah ada 9 kelas, kemudian sisi timur itu udah lantai 2, sisi baratnya masih gedung yang lama gitu ya. Jadi jangankan untuk menanam pohon gitu ya, untuk kelas saja itu kami masih kekurangan, dan kami ya dengan sangat terpaksa ya jadi naiknya ke atas karena untuk itu sudah tidak ada lagi ya, sulit ya. Jadi kemudian kami bersama tim guru ini bagaimana ya caranya kemudian supaya sekolah kita itu bisa hijau tapi dengan tidak memakan lahan, karena lahan yang sudah sangat terbatas sekali. Adapun lahan di depan itu kan untuk kegiatan olahraga dan untuk upacara, jadi tidak bisa ditanami apa-apa. Kemudian ada ide-ide dari guru-guru, bagaimana kalau mengadakan lomba menghias kelas Bu, gitu. Nah salah satunya itu lomba menghias kelas itu pemanfaatan barang-barang yang tidak terpakai. Jadi syaratnya itu 50% nih, 50% barang-barang bekas gitu ya. Kemudian ada taman sekolah, ada taman kelas. Jadi setiap kelas itu harus ada taman kelas ya. Jadi untuk mendukung penghijauannya itu. Kemudian ada pojok baca juga. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan lomba kelas yang alhamdulillah kemarin waktu kunjungan sekolah online ya bersama IGPA itu kemarin sudah bisa melihat sendiri bagaimana hasil dari lomba kebersihan kelas itu ya, menghias kelas, kebersihan kelas. Jadi sudah mulai tumbuh, ada tumbuhan di area sekolah. Di setiap pojok kelas itu ada tanaman-tanaman yang memang ada tanaman hias, ada tanaman yang sayuran dan sebagainya seperti itu. Terus pemanfaatan barang-barang bekas juga, ada tong sampah, kemudian menghias kelas itu dan sebagainya dari barang-barang yang tidak terpakai. Berarti kalau bisa saya ringkas, memang Ibu sebisa mungkin ya memanfaatkan lahan yang ada dengan menggerakkan semua elemen yang ada di sekolah betul. Baik itu siswa, guru, salah satunya dengan melakukan pembuatan ulang recycle sampah. Betul. Dan ini seperti yang Threadmates bisa lihat di meja, itu adalah hasil karya dari sekolah-sekolah, dari anak-anak sekolah Ibu ya. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan ini apa Bu? Yang ini. Jadi
sebelum itu juga kami mengadakan kerjasama. Jadi kita sudah kerjasama dengan Bank Sampah Mandiri ya, namanya Bank Sampah Mandiri. Jadi Bank Sampah Mandiri ini salah satu pegiat lingkungan. Jadi bukan hanya menangani sampah-sampah seperti ini saja ya, tetapi kami juga nanti akan kerjasama dengan Bank Sampah Mandiri itu untuk penyulingan air hujan. Jadi kami fokusnya nanti di semester 2 Mas Arga. Di semester 2 itu kami fokus untuk sekolah sirkular benar-benar ini. Kita masuk di program di kurikulum, sudah kami masukkan program kurikulum. Nah, ini salah satu kemarin kami ada pelatihan untuk IKWAM. Ya, IKWAM itu Ikatan Wali Murid ya. Ini hasilnya. Jadi pemanfaatan barang-barang bekas, kemudian jelantah, minyak bekas pakai itu ya, jelantah itu ternyata bisa dimanfaatkan juga ya. Oh, ini ya Bu. Iya, betul. Lilin dan juga sabun. Jadi lilin dan sabun. Ternyata jelantah itu sebagai biosolar, ternyata bisa juga buat sabun, dimanfaatkan sabun dan lilin. Kemudian adalah hasil karya anak-anak kemarin, iya itu juga. Kemudian itu dari tutup gelas. Ini menarik nih, treatment semua. Jadi kalau misalkan kita minum air minum kemasan, terutama yang gelas itu kan kita sering ngelihat lingkaran di tengahnya ya, di atasnya itu. Ternyata kalau disusun bisa jadi piring kayak gini yang bisa substitusi fungsi dari piring-piring rotan kalau kita sering lihat di pasar atau di tempat-tempat piring buah, itu. Hal yang tidak pernah kita sadari sebelumnya ternyata kayak gini, dan ini pun juga bisa menjadi satu input secara ekonomis kalau misalkan dijual, mungkin tinggal dikemas ulang, diwarna dan lain sebagainya. Iya, betul. Melihat dari cerita-cerita Ibu, baik itu perjalanan Ibu memulai karir sebagai guru, kepala sekolah yang tadi Ibu sempat mention ya, dimulai dari supplier makanan kantin, kemudian diberikan kepercayaan, semua itu tentu serta-merta tidak berjalan secara instan ya. Betul, butuh proses. Proses yang panjang, tekad yang kuat dari Ibu sendiri juga, dukungan dari pihak luar, dan masuk ke dalam program IKPA ini atau ekonomi sirkular ini pun juga pastinya memerlukan dukungan dari sekolah, dari orang tua siswa, dari siswa itu sendiri. Itu ada tantangan nggak Bu selama masuk ke sana? Banyak sekali tantangannya, karena sebenarnya gini Mas Arga, saya sendiri itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang instan, milih praktis gitu kan ya. Semua orang betul. Jadi habis minum buang gitu, habis minum, tidak memikirkan dampak jangka panjangnya itu seperti apa. Alhamdulillahnya saya punya tim dan guru-guru itu yang sangat-sangat luar biasa support ya. Jadi ketika saya sampaikan, saya dapat hal baru nih di IGPA, saya paparkan begini, kemudian kita buat program. Dari sekarang tidak boleh ada botol minum kemasan, tidak boleh ada gelas minum kemasan. Jadi semuanya guru harus bawa tumbler sendiri. Iya. Nah, hal-hal seperti itu kan harus dicontohkan dulu. Betul. Jadi mulai dari saya nih, yang saya ibaratnya saya yang memerintah gitu ya. Kemudian saya setiap hari itu adalah bawanya tumbler, tidak pernah bawa botol itu ya minum. Bahkan ketika saya rapat-rapat itu saya kan memang minumnya banyak gitu ya. Saya bawa botol minum tuh yang kemasan 2 liter. Oh, yang gede sekali. Iya, itu pertama diketawain, betul. Bu Ika nggak sekalian bawa galon gitu. Karena saya bawa tumbler yang 2 liter, saya taruh di atas meja gitu kan. Jadi kemana-mana saya nentengnya sekarang tumbler atau botol minum. Awalnya kan agak-agak risih juga diituin, kayak anak TK nih bawa botol minum kemana-mana ya. Awalnya gitu nggak apa-apa gitu ya. Kemudian di sekolah juga kalau ada tamu sekarang nggak pernah pakai air mineral atau gimana ya, saya bikin teh manis atau kalau mau air putih ya ada gelas kayak gitu. Kemudian di kantin juga sekarang sudah anak-anak membawa anak-anak itu membawa tempat makan sendiri dan botol minum sendiri. Jadi misalnya di kantin ada jual es teh atau makanan, jadi anak dari kelas itu bawa tempat makan dan karena di kami belum ada catering. Ya, dulu pernah sempat ada catering, kemudian
ada kendala di sana sini lah. Oke, kita berhenti dulu Di stop cateringnya, kita kembali ke kantin saja. Nah, alhamdulillah yang sampah biasanya ya sampah itu kalau pulang sekolah mah subhanallah sampai bertumpuk-tumpuk ya sekarang berkurangnya luar biasa. Sangat signifikan ya Alhamdulillah, Bu, sangat dari hal sangat kecil semacam betul. itu. Saya bisa bilang hal kecil karena sebetulnya semua orang bisa melakukan Iya, gitu. betul. Cuman Mm-mm. awareness untuk sampai di tahap itu Betul. yang masih kurang. Betul. Kemudian saya selalu tekankan, kita ingin merubah sesuatu yang memang tadinya sudah sebuah kebiasaan, itu memang sulit. Yang tantangannya itu adalah konsistennya. Kita untuk konsisten terus seperti itu sebuah tantangan bagi saya. Jadi saya terapkan dulu ke guru-guru, saya sampaikan, kita ingin sesuatu hal yang besar, kita mulai yang kecil aja dulu, yang bisa kita lakukan. Misalnya ya itu tadi untuk minum, makan, kita tidak perlu memakai barang-barang yang Hanya langsung sekali, dibuang ya, gitu sekali ya. pakai. Jadi di sekolah pun kalau misalnya ada snack, kita sudah itu sendiri sekarang Ada pakai piring-piringnya, piring. oke, Iya, iya. saya terapkan lah apa yang saya lihat di IGPA itu. Oke. Iya begitu. Jadi saya berbicara itu bukan hanya sekedar berbicara, tapi kemudian saya mencontohkan sendiri dan saya berusaha memfasilitasi. Jadi ketika guru-guru itu kan senangnya minum jajan gitu ya kadang-kadang. Oke deh, saya fasilitasi yang suka minum kopi, saya fasilitasi dispenser gitu ya. Kemudian guru-guru yang suka minum es, oke saya fasilitasi ada kulkas. Kita bikin teh sendiri, kita fasilitasi ada gula dan sebagainya, kita bikin sendiri, tidak usah pesan keluar karena kalau kita pesan keluar kan pasti kemasannya kemasan Ya, pasti ada plastik. kemasannya, Iya, oke. betul. Kemudian sampahnya banyak. Bagaimana kita mau memberi contoh ke anak-anak, menyuruh anak-anak untuk membawa tempat makanan, minum dari rumah sementara kita sendiri sebagai guru yang harusnya menjadi contoh masih melakukan hal Melakukan itu. seperti itu. Jadi saya bukan hanya sekedar ngomong, tapi saya memberi contoh kemudian memfasilitasi. Dan alhamdulillah guru-guru saya memang guru-guru yang mudah paham ya, mudah mengerti. Alhamdulillah sampai sekarang sudah bawa tumbler sendiri dan sekolah memang ada gelas, tapi kadang-kadang mungkin dadang nyuci dan sebagainya, oke bawa tumbler dari rumah sendiri. Kemudian kalau rapat, snack dan sebagainya kita sudah pakai piring sendiri, Piring dan tidak gelasnya pakai itu semua dus. untuk mengurangi sampah ya Bu Betul, pastinya. betul sekali. Dan karena saya lihat dari cerita Ibu juga memang dalam praktek ekonomi sirkular ini selalu harus dimulai dari diri kita Betul, sendiri. betul. Dan pengalaman Ibu juga sudah berbicara itu semua, membuktikan itu semua. So, saya ingin mengajak Ibu untuk sharing nih, atau apa ya, menyampaikan pesan dan kesan gitu untuk para kepala sekolah di luar sana yang mungkin belum familiar dengan ekonomi sirkular ataupun tentang hal-hal berbau cinta lingkungan gitu. Mungkin bisa disampaikan Bu ke teman-teman Trademates atau kepala sekolah di luar sana, silakan. Oke, teman-teman semuanya, kami SD Muhammadiyah 7 Cilacap, alhamdulillah mulai berbenah diri, sudah berusaha menerapkan apa itu ekonomi sirkular dan manfaatnya sangat luar biasa sekali, terutama untuk pendidikan karakter kepada anak-anak. Jadi anak-anak kita tanamkan karakter untuk lebih peduli kepada lingkungan, bukan hanya sekedar bagaimana kita saat ini, tetapi kita lebih memikirkan lagi jangka panjangnya, bagaimana dengan bumi kita nantinya. Kalau sekarang kita mulai dengan hal-hal yang memikirkan ekonomi sirkular itu yang seperti tadi sudah dipaparkan, kita ke depannya anak cucu kita insya Allah akan menjadi lebih baik lagi, lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi mari mulai dari diri sendiri, dari hal yang kecil saat ini juga. Jadi kita mulai menerapkan ekonomi sirkular dari hal yang kecil, dari diri sendiri dan saat ini juga. Oke, Terima dari kasih. hal kecil, dari diri sendiri dan dari saat ini juga. Itu 3 Iya. poin penting yang Iya. mungkin harus ilhami ya oleh Betul. semua orang. Karena memang betul Bu, penerapan hal ini ekonomi sirkular itu tidak akan kita rasakan dengan waktu yang singkat ya. Mungkin Betul.
di berpuluh tahun lagi atau beratus tahun lagi Iya. mungkin bisa jadi baru efeknya itu akan terasa gitu. Betul. Oke, kalau begitu mungkin terima kasih Ibu atas waktu yang Terima diberikan. kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara dan mungkin bisa disebutkan Bu medsosnya SD Mutual Cilacap. Oke, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu bisa mengunjungi Instagram sekolah kami, yaitu di SD Mutual _ Cilacap. Kemudian bisa juga di Facebook ada SD Mutual Cilacap. Kemudian bisa diakses juga di YouTube dengan nama SD Mutual Cilacap. Oke, berarti media sosialnya sudah beragam ya Iya, Bu. Jadi betul. mungkin langsung diketik aja SD Mutual Cilacap pasti sudah keluar semua gitu. Iya, betul. Dan di sana pastinya akan banyak update-update seputar kegiatan dari SD Mutual Cilacap yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman dimanapun kalian berada. Oke, kalau Oh, ada satu lagi, saya lupa. Majalah. oh iya, Mercy Magazine itu adalah majalah sekolah kami yang terbit setiap setahun sekali. oke, terbit setiap setahun sekali ada majalah juga. Jadi mau itu media cetak, mau itu media online, semua tersedia ya Bu ya. Iya, betul. Nah, jadi nggak perlu bingung lagi kalau mau cari info-info seputar update dari SD Mutual Cilacap. Kalau gitu mungkin kita cukupkan sampai di sini. Oh ya, sebelumnya mungkin saya lupa untuk nanya, untuk majalahnya sendiri bisa didapetin di mana Bu? Bisa langsung ke sekolah kami, menghubungi sekolah kami. Oh iya, Iya. oke, berarti dicetak gitu ya, Iya, teman-teman betul, bisa dicetak. dapat di sana. Iya, betul. Langsung aja buat yang mungkin regional Cilacap nih yang bisa langsung dengan gampang berkunjung ke SD Ibu melihat praktek ekonomi sirkular secara lebih langsung gitu ya, live gitu di Pampang gitu, bisa ke sana sambil ambil majalahnya sebagai souvenir gitu. Iya, betul. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Saya Boy Arga Putra Pratama bersama dengan Ibu Ika dari SD Muhammadiyah 7 Mertasinga Cilacap. mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang sudah menonton di episode kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.